Pemerintah anggarkan 60 T untuk darurat dan pemulihan bencana. Sejarah baru, Republik Indonesia memiliki aset hotel di Mekah. Pasokan daging sapi aman jelang Ramadan 2026. Halo pemirsa, selain informasi utama tadi, kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik tentunya mengenai agenda dan juga aktivitas dari Menteri di Kabinet Merah Putih. Tentunya dalam program Ruang Kabinet bersama saya Luis Ayu dan berikut Ruang Kabinet selengkapnya. Kita awali Ruang Kabinet yang pertama pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di wilayah Sumatera. Tito akan bergerak cepat setelah mendapat tugas baru dari Presiden Prabowo Subianto. Mendagri Tito Karnavian ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di wilayah Sumatera. Tito menyampaikan bahwa dalam penunjukan ini, Presiden Prabowo memang tidak memberikan target. Namun ia bersama Letjen TNI Richard Tampu-Bolon yang telah ditunjuk sebagai Wakil Ketua akan bergerak cepat menindaklanjutinya. Tito pun membeberkan tugas-tugas apa saja yang akan dilaksanakan Satgas ini. Yang pasti fokus utama tertuju untuk percepatan pemulihan wilayah terdampak. Ya, pemulihan setelah tanggap darurat, mulai pemulihan untuk infrastruktur, pendidikan, pemerintahan yang belum jalan, kemudian masalah perumahan, kemudian masalah fasilitas kesehatan, layanan publik, ya semua. Ini yang khusus di Sumatera dan Aceh doang Pak atau bencana secara keseluruhan? Enggak, ini kan bencana Sumatera. Oh, bencana provinsi 52 kabupaten kota. Oh, berarti kalau untuk yang provinsi lain, daerah lain yang terkena bencana itu berarti tidak dibentuk Masih Satgas? BNPB. Oh, Ya. Pak, ada target waktu nggak sih Pak dari Pak Presiden terkait dengan pemulihan itu? Tidak, tidak ada target apa-apa. Tapi ya tentu tidak akan bekerja secepat mungkin. Besok saya akan langsung melakukan rapat. Saat ini kendalanya masih apa sih Pak kalau di lapangan Pak? Oh ya, tadi ditunjuk dia wakil ya. Wakilnya Pak Letnan Jenderal TNI Richard Tampu-Bolon. Oh. Baru berdua. Jadi besok saya akan rapat berdua untuk menentukan apa langkah-langkah dan struktur. Saya kira gitu. Tito menegaskan bahwa Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera hanya berfokus di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana di daerah lainnya masih di bawah kendali Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dari Bogor, Jawa Barat, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengkoordinasikan pembentukan kelompok kerja pemberdayaan pasca bencana. Pemerintah kini tengah memasuki fase pemulihan pasca bencana Sumatera dan mengalihkan fokus dari bantuan darurat menuju rekonstruksi dan rehabilitasi ekonomi masyarakat. Terlebih, pemberdayaan menjadi fondasi utama kebangkitan ekonomi wilayah yang terdampak bencana. Menko PM Muhaimin Iskandar pun menegaskan bahwa fase pemulihan pasca tanggap darurat harus dimulai dengan langkah-langkah pemberdayaan yang terintegrasi, sehingga pembentukan Pokja ini akan fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis pemberdayaan, termasuk pemulihan lahan produktif dan penguatan sektor unggulan daerah. Menurutnya, inovasi dan kreativitas masyarakat akan menjadi kunci untuk mengembalikan tingkat produktivitas ekonomi daerah terdampak. Hari ini saya memimpin rapat koordinasi pemberdayaan pasca bencana Sumatera. Kita bertekad bahwa recovery, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca tanggap darurat dimulai dengan langkah-langkah pemberdayaan. Langkah-langkah pemberdayaan itu memulai agar masyarakat untuk terus produktif, baik dalam penghasilan pendapatan maupun inovasi kreativitas untuk terus maju dan produktif dalam ekonominya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah mengalokasikan 60 triliun untuk penanganan darurat bencana di 2026. Dana tambahan juga disiapkan untuk pemulihan pasca bencana dan rehabilitasi fasilitas umum.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 53 hingga 60 triliun rupiah untuk penanganan darurat bencana dalam APBN 2026. Dana ini dialokasikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan dapat digunakan sewaktu-waktu jika terjadi keadaan darurat. Selain dana darurat, pemerintah juga mengalokasikan anggaran khusus untuk pemulihan pasca bencana, termasuk rehabilitasi, rekonstruksi, dan perbaikan fasilitas umum. Mekanisme APBN memungkinkan penyesuaian anggaran jika diperlukan selama pelaksanaan. Jadi begini, kalau berkenaan dengan masalah bencana, kan sedang dihitung final dan diperkirakan kan akan mencapai angka 53 sampai kurang lebih 60 triliun. Dan itu sudah dianggarkan di APBN 2026. Tetapi kalau berkenaan dengan proses pemulihan, rehabilitasi maupun rekonstruksi dan pemulihan kembali seluruh fasilitas-fasilitas umum, itu ada alokasi di luar dana siap pakai, artinya ada alokasi dari APBN tersendiri. Dan kalaupun kemudian ada perkembangan atau ada perubahan-perubahan, tentunya sudah diatur di dalam sebuah mekanisme di mana memang Bapak Presiden diberikan ruang juga untuk di dalam APBN pada saat pelaksanaannya mungkin terjadi penyesuaian gitu. Secara keseluruhan, APBN 2026 menetapkan belanja negara sebesar 3.842,7 triliun rupiah, dengan pendapatan negara diperkirakan 3.153,6 triliun rupiah dan defisit 2,68% PDB. Anggaran ini diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah terus mempercepat pemulihan pasca bencana melalui peningkatan layanan energi serta kebijakan diskon listrik bagi wilayah terdampak. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kembali pergerakan aktivitas ekonomi masyarakat pasca bencana Aceh Sumatera. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyampaikan hingga saat ini pemerintah terus melakukan perbaikan layanan energi di sektor BBM, LPG maupun kelistrikan untuk wilayah yang terdampak bencana banjir dan juga longsor. Bahlil menyebut sejumlah wilayah masih mengalami keterbatasan infrastruktur, namun pemerintah tetap melakukan upaya maksimal untuk memastikan ketersediaan BBM dan LPG bagi masyarakat. Adapun untuk mendukung pemulihan listrik, Bahlil mengungkapkan SDM telah mengirimkan 1.000 unit genset ke daerah terdampak karena masih terdapat infrastruktur tegangan rendah yang belum sepenuhnya pulih. Merespon permohonan sejumlah kepala daerah, Kementerian SDM menyatakan menyetujui pemberian diskon tarif listrik di wilayah terdampak bencana. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat meringankan beban masyarakat serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Nah, untuk itu ada surat permohonan dari beberapa kepala daerah kepada kami untuk meminta diskon listrik di wilayah lokasi bencana. Prinsipnya Kementerian SDM akan memberikan diskon. Namun kita lagi exercise berapa bulan dan biayanya berapa. Jadi kita lagi menghitung. Tapi saya pastikan saya akan laporkan kepada Bapak Presiden, karena pasti Bapak Presiden juga sudah memerintahkan kepada kami untuk hadir dalam melihat persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat kita. Dari Jakarta, Cihanabila Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Perusahaan Listrik Negara atau PLN terus mempercepat upaya pemulihan listrik di Aceh. Salah satu titik yang disorot ialah Desa Godumbak, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Koordinator Tim BKO Recovery Aceh untuk induk wilayah Maluku dan juga Maluku Utara, Yayon Herianto menjelaskan, proses pemulihan ketersediaan pasokan listrik di desa ini masih terus dikerjakan, guna masyarakat dapat mengakses tanpa adanya gangguan teknis yang ada. Yayon juga memastikan kebutuhan listrik cukup bagi masyarakat di Desa Gedumbak, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Kendati demikian, saat ini proses yang tengah dilakukan adalah penanaman tiang saluran udara, tegangan menengah atau SUTM, serta penarikan konduktor SUTM dengan target rampung secepatnya. Diketahui kapasitas trafo listrik ini disesuaikan pihak PLN dengan jumlah pelanggan yang ada di Desa Gedumbak, yakni sebesar 50 kV ampere dapat mengaliri seluruh listrik di desa ini.
Yoyon menambahkan kendala yang dihadapi timnya dalam upaya pemulihan listrik adalah akses jalan yang sulit menuju lokasi, terlebih setiap tim yang diterjunkan pihak PLN berasal dari seluruh Indonesia. Secara kebutuhan kami rasa cukup. Saat ini kami sedang melakukan untuk penanaman tiang SUTM dan penarikan SUTM untuk konduktornya. Hari ini direncanakan penarikan SUTM-nya selesai. Kemudian untuk besok dilanjut dengan untuk jaringan tegangan rendahnya. Kesulitan yang pertama adalah akses jalannya. Kami tadi kesulitan untuk mencapai ke daerah sini. Pertama kami karena dari luar dari daerah kami akan berpatokan kepada GPS yang ada. Kemudian banyak jalanan yang memang perlu effort untuk kalau dengan kendaraan biasa. Kebetulan kami diberikan dari UP3 Lok Sumawe, ini ada Hilux double cabin, sehingga itu sangat membantu kami untuk sampai ke desa-desa yang memang agak sulit kalau dengan kendaraan biasa. Lebih lanjut, penanganan pemulihan listrik bagi lokasi yang terdampak masih terus digenjot pemerintah di Provinsi Aceh, guna mendukung mobilitas masyarakat untuk membersihkan rumah akibat banjir maupun tanah longsor. Dari Aceh Utara, Mix Montero Nabayu, Simpo TV melaporkan. Kementerian Dalam Negeri mengirimkan 1.138 peraja Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN ke Provinsi Aceh. Mereka ditugaskan untuk membantu percepatan proses pemulihan pasca bencana di Sumatera, di mana pelepasan peraja IPDN ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sebanyak 1.138 peraja IPDN resmi dilepas oleh Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan misi kemanusiaan di Provinsi Aceh. Acara dimulai dari pelepasan serta doa bersama yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu pagi. Dalam acara tersebut hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya serta jajaran pejabat Kementerian Dalam Negeri, Rektor IPDN dan juga Presiden Direktur salah satu maskapai yang digunakan peraja untuk berangkat ke wilayah Sumatera. Adapun lokasi yang difokuskan ialah di kawasan Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Selama 1 bulan ke depan, para peraja IPDN akan melaksanakan misi kemanusiaan sekaligus program praktik kerja lapangan. Mereka ditugaskan untuk membantu pemulihan fasilitas pemerintahan seperti percepatan aktivasi pemerintahan dan juga pelayanan publik. Kemudian membantu membersihkan sejumlah fasilitas-fasilitas umum. Kita memberangkatkan sebanyak 413 kloter pertama IPDN dan ASN aparatur sipil negara Kemendagri ke Aceh melalui Medan. Setelah itu mereka nanti akan jalan darat ke Aceh Tamiang. Besok ada 414, hari ini 413, besok 414, sorti kedua, kemudian sorti ketiga 179. Yang sudah dari lokasi duluan, namanya tim advance, sudah 132. Jadi totalnya 11.138 yang tanggal 5 nanti insya Allah nanti sudah lengkap ada di sana. Tugasnya ada 2. Satu adalah membangkitkan pemerintahan terutama kabupaten dulu. Bersih-bersih di sana. Maka mereka membawa alat senjata mereka, alat pembersih, skop ya, kemudian cangkul, masker untuk mereka pribadi, dan mereka membawa perlengkapan pribadi. Kita juga mandi dalam makan dan lain-lain karena sudah kita siapkan petugas untuk itu. Kita tidak ingin merepotkan aparat yang ada di wilayah. Program pengiriman peraja IPDN ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana. Diharapkan kehadiran peraja IPDN di lokasi bencana dapat membantu masyarakat sekaligus mendukung kinerja pemerintah daerah dalam masa tanggap darurat dan juga pemulihan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Dalam Negeri menerjunkan ribuan peraja Institut Pemerintahan Dalam Negeri untuk membantu pemulihan roda pemerintahan pemerintah Kabupaten Provinsi Aceh Tamiang.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memastikan ada 3 target dari Kementerian Dalam Negeri terhadap kehadiran para praja IPDN di Kabupaten Aceh Tamiang, yakni memulihkan secara menyeluruh roda pemerintahan kabupaten ini, kemudian menangani pemulihan sekolah di sekitar kawasan Pemkab Aceh Tamiang, serta mendata pelaku usaha kecil mikro menengah yang terdampak di kabupaten ini. Mengenai pendataan UMKM, Bima Arya menjelaskan, hal ini diperlukan agar setiap warga yang aktif berniaga mendapatkan bantuan dari Kementerian UMKM melalui program UMKM Bangkit. Di sisi lain, para praja IPDN ini memiliki kans untuk digeser ke titik kabupaten kota lain yang terdampak di Aceh. Kendati demikian, sejauh ini pemusatan fokus masih diarahkan ke Pemkab Aceh Tamiang, sembari menunggu instruksi ke depannya. Ya, ada 3 sebetulnya targetnya. Pertama, pemulihan kantor-kantor pemerintahan. Yang kedua, nanti bergeser ada beberapa sekolah di sekitar sini, agar sekolah itu bisa kembali melakukan proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, mendampingi juga warung-warung UMKM agar mereka bisa didata dan mendapatkan bantuan dari Kementerian UMKM dalam program UMKM Bangkit. Pak Bima, mungkin terakhir mengenai teman-teman dari Praja IPDN sendiri, kan tadi ditargetkan sebulan ke depan, begitu Pak. Apabila nanti teman-teman Praja melampaui target, apakah nanti akan digeser ke kabupaten lain untuk pemulihan yang sama seperti itu Pak? Ya, kita lihat tentu nanti kondisi Praja, ya kita berharap tentunya semuanya sehat. Ya, sangat mungkin nanti ada penugasan yang lain, tentu ada jeda waktu. Kita lihat juga kebutuhannya di sini, apakah akan fokus di sini atau bergeser ke tempat lain yang juga membutuhkan, kita akan lihat nanti. Dari Aceh Tamiang, Max Munte, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Pemirsa Safri Samsudin memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada prajurit TNI atas keberhasilannya dalam melaksanakan operasi strategis di wilayah Papua. Sebanyak 115 prajurit TNI menerima anugerah kenaikan pangkat luar biasa dari Menteri Pertahanan Safri Samsudin sebagai bentuk apresiasi negara atas keberhasilan operasi di wilayah Papua. Penghargaan kenaikan pangkat luar biasa diberikan kepada prajurit yang tergabung dalam Komando Operasi TNI Habema. Para prajurit dinilai berhasil melaksanakan tugas dalam 3 operasi strategis, yakni di Kabupaten Lanijaya, Intan Jaya, dan Teluk Bintuni. Dalam operasi tersebut, pasukan TNI berhasil menguasai markas kelompok bersenjata dan menetralisir ancaman tanpa mengabaikan prinsip kemanusiaan. Keberhasilan operasi membuat masyarakat setempat kini dapat beraktivitas tanpa intimidasi. Menteri Pertahanan Safri Samsudin menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan mandat moral bagi prajurit untuk terus meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan loyalitas dalam menjalankan tugas negara. Penghargaan yang diberikan kepada prajurit ini punya risiko budi untuk budi dan rela berkorban untuk negara dan bangsa. Jadi, Panglima, jangan ragu-ragu. Mereka yang berkeringat dan mereka yang rela berkorban untuk negara dan bangsa, berikan penghargaan. Saya sudah mendapat petunjuk dari Bapak Presiden bahwa tidak ada penghargaan hanya 1 kali. Kalau kalian merit operasi, kalian penghargaan yang melebihi apa yang kamu kerjakan, penghargaan itu akan datang dari komandanmu, dari panglimamu. Jadi ini adalah tantangan buat kita unsur pimpinan untuk terus memberi teropong dan terus memberi semangat dan terus memberi kemampuan pada prajurit kita agar supaya semua prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di operasi tidak hanya 155 orang yang mendapat penghargaan, tapi kalau perlu semua prajurit yang memenuhi syarat diberi penghargaan. Dari Timika, Papua, Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya datang dari Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang meninjau langsung sejumlah infrastruktur terdampak banjir susulan di Provinsi Aceh
untuk memastikan penanganan darurat berjalan cepat dan juga akses logistik tidak terputus. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung ruas Jalan Blangkejeren, batas Kabupaten Gaya Luwes, Aceh Tenggara pada Minggu 4 Januari 2026. Ruas jalan ini tertutup material longsor akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sehari sebelumnya. Jalur ini merupakan akses logistik vital yang menghubungkan Kabupaten Gaya Luwe, Aceh Tenggara hingga Sumatera Utara. Terputusnya jalur ini berpotensi menghambat distribusi kebutuhan pokok masyarakat serta aktivitas ekonomi lintas wilayah. Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh terus melakukan pembersihan material longsor dengan mengerahkan 6 unit ekskavator dan 1 unit well loader. Selain itu, 4 unit ekskavator tambahan masih dalam proses mobilisasi menuju lokasi. Menteri Dodi menegaskan pemerintah pusat akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk menentukan langkah penanganan lanjutan baik dalam kondisi darurat maupun solusi jangka menengah dan panjang guna meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap risiko bencana. Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen mempercepat pemulihan infrastruktur terdampak bencana di Aceh dengan mengutamakan aspek berkomitmen, konektivitas wilayah, serta keberlanjutan akses logistik sebagai penopang kehidupan dan perekonomian masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah tegaskan pasal penghinaan lembaga negara dibatasi. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Kabinet. Informasi kami lanjutkan. Dalam konferensi pers pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru, pemerintah menjelaskan pengaturan pasal penghinaan lembaga negara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Wakil Menteri Hukum Edi Hiarej menjelaskan pasal penghinaan lembaga negara dalam KUHP baru diatur dalam pasal 218, pasal 240 mulai berlaku 2 Januari 2026. Edi menyebut pengaturan ini disusun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan sebelumnya membatalkan pasal penghinaan dalam KUHP lama. Edi mengatakan lembaga negara yang dilindungi hanya terbatas pada 6 lembaga, yaitu Presiden Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung. Adapun pasal penghinaan lembaga negara ditetapkan sebagai delik aduan sehingga hanya dapat diproses jika ada laporan resmi dari pimpinan lembaga terkait. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi itulah pemerintah dan DPR membentuk pasal penghinaan terhadap lembaga negara. Cuman kita batasi. Kalau pakai KUHP lama, itu ketua pengadilan negeri dihina, Kapolres dihina tuh bisa kena pasal itu. Tetapi pasal yang ada dalam KUHP itu sudah dibatasi. Jadi penghinaan terhadap lembaga negara itu hanya dibatasi 1 Presiden Wakil Presiden, 2 MPR, 3 DPD, 4 DPR, 5 Mahkamah Agung, 6 Mahkamah Konstitusi. Jadi sangat terbatas. Dan itu delik aduan yang harus mengadukan itu adalah pimpinan lembaga. Apa dasar pemerintah dan DPR membentuk pasal itu? Dasarnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 ketika pasal 134 bis itu dibatal. Lebih lanjut, Edi mengungkapkan bahwa aturan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berpendapat, melainkan untuk menjaga martabat lembaga negara. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggaini, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Hukum Edi Hiarej menjelaskan bahwa isi pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHAP terkait pelaksanaan demonstrasi dan pawai. Pasal tersebut menegaskan penanggung jawab aksi wajib memberitahukan kepada pihak kepolisian sebelum pelaksanaan demonstrasi.
Dalam konferensi pers, Wakil Menteri Hukum Edi Hiarij menyampaikan pasal 256 KUHP harus dibaca secara utuh. Menurut Edi, dalam pasal tersebut tidak ada ketentuan izin demonstrasi, melainkan kewajiban memberitahukan kepada pihak kepolisian. Edi menegaskan dalam pasal tersebut adalah memberitahukan bukan untuk meminta izin. Kewajiban pemberitahuan dilakukan agar pihak kepolisian dapat melakukan pengaturan lalu lintas, serta menjamin hak pengguna jalan lain tidak terganggu. Oleh karena itu, polisi perlu mengetahui titik dan rute aksi untuk melakukan rekayasa lalu lintas secara tepat. Pasal 256 terkait demonstrasi. Jadi itu sebetulnya harus dibaca secara utuh ya pasal itu. Jadi setiap orang yang akan mengadakan demonstrasi atau pawai intinya harus memberitahukan kepada polisi. Kata-kata di situ adalah memberitahukan, bukan izin. Mengapa pasal ini harus ada? Ya. Sekali lagi, mengapa pasal ini harus ada? Karena ini berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi di Sumatera Barat, di mana sebuah mobil ambulans yang membawa pasien itu, dia mati di dalam karena terhadang oleh demonstran. Jadi tujuan memberitahu ke aparat keamanan supaya bisa mengatur lalu lintas. Demonstrasi kita menjamin kebebasan berbicara, tetapi kita harus ingat juga bahwa ada hak dari pengguna jalan. Demonstrasi itu pawai pasti akan membuat kemacetan lalu lintas. Mengapa harus diberitahukan kepada pihak yang berwajib? Tugas pihak yang berwajib itu bukan melarang dilakukan demonstrasi, tetapi pihak berwajib itu dalam hal ini adalah polisi untuk mengatur lalu lintas supaya hak pengguna jalan lain itu tidak dilanggar. Itu intinya. Rupa-rupanya pasal itu tidak dibaca secara utuh. Jadi kalau saudara-saudara perhatikan pasal 256 itu, kalau saya penanggung jawab demonstrasi, saya memberitahu kepada polisi, timbul keonaran dari demonstrasi itu, saya tidak bisa dijerat pidana. Karena saya sudah memberitahu. Kalau saya tidak memberitahu, tidak terjadi kerusuhan, juga tidak bisa dijerat. Jadi pasal itu, bahasanya itu adalah diimplikasi, jika dan hanya jika. Jika tidak memberitahu dan menimbulkan keonaran. Cuman yang baca itu kan kadang-kadang tidak baca utuh. Kalau dia baca utuh tidak paham terus komentar. Itu yang bahayanya di situ. Jadi sama sekali pasal itu tidak dimaksudkan untuk menghambat, untuk melarang, untuk membatasi kebebasan berdemonstrasi, kebebasan berbicara, mengeluarkan lisan baik pikiran maupun tulisan, tetapi mengatur. Mengatur itu sama sekali tidak melarang, tapi memberitahu. Itu adalah esensinya mengapa tidak menggunakan meminta izin, tapi memberitahu. Jadi cukup yang akan bertanggung jawab atas pawai atau demonstrasi memberitahukan kepada pihak yang berwajib. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggaini, Sinpo TV melaporkan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan perbedaan pengaturan pasal perzinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP baru. Dalam KUHP baru, pengaturan pasal perzinaan diperluas dengan menambah unsur perlindungan anak. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan pasal perzinaan dalam KUHP baru pada prinsipnya masih merujuk pada pasal 284 KUHP lama. Dalam KUHP lama, pasal perzinaan hanya mengatur perbuatan zina yang dilakukan oleh pihak yang telah terikat hubungan pernikahan. Sementara dalam KUHP baru, pengaturan pasal perzinaan diperluas dengan menambahkan unsur perlindungan anak. Lebih lanjut, Supratman menegaskan pengaturan pasal perzinaan dalam KUHP baru dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang lebih komprehensif sesuai perkembangan masyarakat. Saya ingin sampaikan bahwa pasal perzinahan yang ada di dalam KUHP yang baru sesungguhnya tidak berbeda jauh dengan pasal perzinahan di KUHP yang lama. Satu-satunya yang baru adalah karena kalau di KUHP yang lama itu hanya mengatur perzinahan yang dilakukan oleh salah satunya sudah berkeluarga, pernikahan, ada hubungan pernikahan, ya. Tapi di dalam KUHP yang baru itu juga ada yang terkait dengan anak, ya.
yang harus dilindungi. Tetapi kedua-duanya tetap adalah delik aduan. Jadi yang boleh mengadu adalah suami atau istri atau orang tua dari si anak. Jadi ini perdebatannya pada saat pembahasan di DPR bersama dengan pemerintah sangat dinamis, ya sangat dinamis. Ini perdebatan soal moralitas, ya, di antara partai-partai baik yang berideologi partai-partai yang nasionalis maupun yang agama, ya, akhirnya lahir kompromi yang seperti ini, ya. Tetapi intinya tidak merubah dari KUHP yang lama kita. Jadi itu yang pasal 284 di KUHP yang lama. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti memastikan kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara dapat kembali berjalan mulai 5 Januari 2026. Mendikdasmen memastikan kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara dapat kembali berjalan mulai 5 Januari 2026. Hal tersebut disampaikan Abdul Muti dalam sambutannya pada peresmian bantuan revitalisasi satuan pendidikan di Kota Medan pada Minggu siang. Ia merinci sebagian sekolah hingga saat ini masih menjalani persiapan untuk pembelajaran darurat dan pembersihan pasca banjir serta tanah longsor. Untuk satuan pendidikan yang belum sepenuhnya pulih, Kemendikdasmen telah menyiapkan kebijakan bagaimana pembelajaran dan asesmen untuk sekolah-sekolah yang terdampak banjir dan tanah longsor berjalan dengan kurikulum yang dirancang secara khusus. Terkait dengan musibah yang terjadi di Sumatera Utara, dalam data yang kami peroleh, jumlah sekolah yang terdampak ada 1.215 yang siap beroperasi untuk KBM pada tanggal 5 Januari nanti ada 1.157 atau 95,23%. Yang belajar menggunakan tenda ada 19 atau 1,6%, dan yang masih proses pembersihan ada 29 atau 2,4%. Insya Allah pada tanggal 5 nanti, besok berarti, sekolah-sekolah tersebut sudah dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang penting adalah semangat kita untuk bangkit, semangat kita untuk dapat belajar dan bersemangat meraih masa depan. Abdul Muti menegaskan pendekatan yang digunakan bersifat adaptif dan fleksibel, menyesuaikan kondisi lapangan tanpa mengurangi semangat belajar siswa. Pada kesempatan itu, Abdul Muti juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam percepatan pemulihan pendidikan di Sumatera Utara. Ia berterima kasih kepada jajaran Kemendikdasmen, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, para wali kota dan bupati, serta penyelenggara satuan pendidikan dan para kepala sekolah di semua jenjang. Dari Medan, Sumatera Utara, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyatakan pemerintah merevitalisasi 897 satuan pendidikan atau sekolah di Sumatera Utara dengan total anggaran 852 miliar. Seluruh proses revitalisasi ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir Januari 2026 ini, sehingga anak-anak bisa segera menikmati pembelajaran yang lebih berkualitas. Mendikdasmen Abdul Muti menyatakan pemerintah merevitalisasi 897 satuan pendidikan atau sekolah di Sumatera Utara dengan total anggaran 852 miliar rupiah. Ia memaparkan di Sumut satuan pendidikan yang direvitalisasi yaitu dari 34 PAUD, 400 SD, 240 SMP, 119 SMA, 88 SMK, 11 sekolah luar biasa, dan 5 pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM atau sanggar kegiatan belajar. Saat ini sebanyak 431 sekolah dalam tahap pembangunan kurang dari 95%. Sementara itu yang sudah berproses 95 hingga 99% sebanyak 117 sekolah dan yang sudah selesai 100% sebanyak 349 sekolah.
Untuk program digitalisasi pendidikan, sebanyak 17.073 panel interaktif digital sudah disediakan pemerintah pusat di Sumut. Masih ada 8 unit PID lagi yang dalam proses pengiriman. Mudah-mudahan pada bulan Februari nanti semua sudah dapat digunakan sepenuhnya untuk pembelajaran yang berkualitas. Mudah-mudahan dalam waktu singkat semuanya sudah dapat dipergunakan, terutama pada semester kedua tanggal 5 Januari yang akan datang. Khusus untuk Kota Medan, revitalisasi tahun 2025 untuk PAUD ada 3 PAUD, 6 SD, 6 SMP, 20 SMA, 11 SMK, 2 sekolah luar biasa. Seluruhnya untuk Kota Medan ada 48 satuan pendidikan dengan total nilai pembangunan 47 miliar 407 juta 362.200 rupiah. Muti melanjutkan, khusus di Kota Medan, jumlah satuan pendidikan yang mendapat bantuan revitalisasi tahun 2025 yaitu 3 PAUD, 6 SD, 6 SMP, 20 SMA, 11 SMK, dan 2 SLB. Dari total 48 satuan pendidikan itu, sebanyak 24 satuan masih berproses di bawah 95%. Kemudian 3 satuan pendidikan selesai 95 hingga 99%, dan 21 satuan pendidikan sudah selesai 100%. Dari Medan, Sumatera Utara, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia mencetak sejarah baru dengan memiliki hotel dan juga lahan di Makkah, Arab Saudi. Hasil diplomasi dari Presiden Prabowo Subianto. Aset ini akan dikembangkan menjadi kampung haji Indonesia untuk meningkatkan kenyamanan dan pelayanan jamaah. Pemerintah Indonesia mencetak sejarah baru dalam diplomasi internasional setelah berhasil memiliki aset hotel di Makkah, Arab Saudi yang akan dikembangkan sebagai kampung haji Indonesia. Keberhasilan ini merupakan hasil diplomasi Presiden Prabowo Subianto yang mendorong perubahan kebijakan Arab Saudi terkait kepemilikan aset asing. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Indonesia telah memenangkan lelang hotel dan lahan di Mekah, menyusul disahkannya aturan baru yang memungkinkan negara asing memiliki properti di Arab Saudi. Ia menilai langkah tersebut sebagai pencapaian penting dan kado bagi bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Aset yang dibeli berupa Hotel Novotel Takher Makkah beserta lahan sekitar 5 hektar yang berlokasi dekat Masjidil Haram. Hotel ini akan dikembangkan menjadi kampung haji Indonesia dengan kapasitas ribuan jemaah sebagai upaya pemerintah meningkatkan kenyamanan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah haji dan umroh Indonesia. Kita telah memenangkan bidding dan kita telah sekarang memiliki hotel sendiri di Mekah yang ini atas diplomasi yang luar biasa dari Bapak Presiden, sehingga untuk pertama kalinya pemerintah Arab Saudi merubah aturan untuk sebuah negara bila bisa memiliki aset di Arab Saudi. Saya kira itu menjadi salah satu kado bagi bangsa Indonesia dan bagi umat Islam khususnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan rencana pemerintah, pemirsa, untuk membangun kampung haji di Mekah akan mulai dijalankan pada tahun ini. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Badan Pengelola Investasi dan BPI Danantara Rosan Rosladi. Rencana pemerintah untuk membangun kampung haji di Mekah akan mulai dijalankan di tahun ini. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara, Rosan Roslani. Rosa mengaku bahwa saat ini lahan untuk kampung haji tersebut sudah dibeli oleh pemerintah untuk kemudian tengah dilakukan survei oleh Kementerian Haji dan Umroh. Ya, pembangunannya ntar di rencana di kuartal keempat 2026. Berarti untuk musim haji kali ini belum bisa dipakai dong, Pak? Yang sudah dibeli itu sudah disurvei oleh Kementerian Haji. Pemerintah melalui Danantara memulai pengembangan kampung haji di Mekah lewat pembelian sebuah hotel yang berlokasi di daerah Tahrir.
Hotel tersebut memiliki 3 menara dan memiliki sekitar 1.461 kamar yang bisa dimanfaatkan oleh jemaah haji di Indonesia. Dari Bogor, Jawa Barat, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wamentrans tekankan pentingnya pendidikan ciptakan SDM unggul. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Kabinet. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Ruang Kabinet. Informasi kami lanjutkan. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyampaikan bahwa peran pendidikan merupakan bagian penting dalam mencetak sumber daya manusia atau SDM yang unggul. Menurutnya, pembangunan bangsa yang maju dan modern membutuhkan SDM yang unggul, seperti visi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri Transmigrasi sekaligus Ketua Ikatan Alumni SMP Negeri 1 Lamongan, Viva Yoga Mauladi, menghadiri peringatan ulang tahun ke-75 SMP Negeri 1 Lamongan di Lamongan, Jawa Timur. Acara ini digelar dengan jalan sehat dan bakti sosial sebagai bentuk silaturahmi antar sekolah, alumni siswa dan juga alumni para jajaran guru SMP Negeri 1 Lamongan. Dalam kesempatan ini, Viva Yoga menekankan bahwa pentingnya pendidikan dalam mencetak sumber daya manusia atau SDM yang unggul sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai proses pembentukan karakter, watak, dan juga kepribadian justru dimulai melalui pendidikan. Oleh karena itu, dirinya berpesan kepada seluruh siswa agar dapat membangun kemandirian dan bertanggung jawab kepada diri sendiri maupun bangsa. Seperti juga harapan dari Bapak Presiden Prabowo untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, karena peradaban Indonesia itu salah satunya adalah dibangun dari sumber daya manusia yang unggul. Untuk investasi sumber daya manusia yang unggul sesuai dengan cita Presiden, mulai dari MBG, makan bergizi gratis, kemudian untuk pendidikan sekolah-sekolah unggul, spesialis dengan penggunaan teknologi, matematika, fisika, ilmu-ilmu eksak, dan ini menjadi bagian penting bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang dengan protein dan karbohidrat yang bagus, vitamin yang bagus, gizi yang bagus tentu akan dapat meningkatkan kemampuan otaknya dan kemampuan dalam berinovasi untuk mengembangkan gagasan ide menjadi manusia yang mandiri, manusia yang memiliki ide, memiliki gagasan dan bisa mengembangkan dirinya untuk menjadi sumber daya manusia yang bisa membangun peradaban Indonesia. Ya, terus belajar, membaca, mengembangkan ide, gagasan, berpikir bebas, merdeka, bertanggung jawab, dan membangun integritas pribadi, membangun kemandirian, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, keluarga, bangsa, dan mengembangkan nilai kebangsaan Indonesia. Dari Lamongan, Jawa Timur, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kementerian Pertanian memastikan pasokan daging sapi nasional dalam kondisi aman menjelang Ramadan dan juga Idul Fitri tahun 2026. Pemerintah menilai pasokan daging sapi saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga harga tetap terkendali. Kementerian Pertanian memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga daging sapi menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026 dalam kondisi aman dan terkendali. Hal tersebut disampaikan Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Makmun, usai rapat koordinasi bersama pelaku usaha dan asosiasi daging sapi nasional. Menurut Makmun, stok daging sapi nasional saat ini dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk saat terjadi peningkatan permintaan menjelang hari besar keagamaan. Kementerian Pertanian terus melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan distribusi daging sapi berjalan lancar dan harga tetap stabil di pasar. Masyarakat pun diimbau untuk tidak perlu khawatir dan tidak melakukan pembelian berlebihan, karena pemerintah menjamin ketersediaan pasokan hingga periode Idul Fitri. Memang kondisi stok kita saat ini adalah cukup, jadi masyarakat tidak usah khawatir terkait dengan stoknya.
Adapun ada gonjang-ganjing masalah harga, tadi sudah kita sepakati dalam 2 minggu ke depan tidak ada kenaikan harga. Dan kejadian kenaikan harga ini karena memang tadi sudah disampaikan adalah ada kenaikan harga di hulunya, di negara asalnya. Namun demikian kita semua ini bersemangat bersama begitu untuk membuat ketenangan di masa-masa sekarang sampai ke depan, sampai Idul Fitri, bahwa harga ini tidak boleh melampaui juga harga acuan dari pemerintah. Itu yang menjadi acuan. Namun demikian tadi kita sudah menyepakati dalam 2 minggu ke depan yang di bawah harga acuan, di bawah yang 56.000. Pemerintah berkomitmen menjaga ketahanan pangan nasional, khususnya komoditas strategis, demi menjaga daya beli dan ketenangan masyarakat menjelang hari besar keagamaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, informasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan konflik geopolitik yang terjadi di Venezuela hingga saat ini belum memberikan dampak terhadap industri minyak dan juga gas bumi nasional, termasuk pada harga bahan bakar minyak di dalam negeri. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM Laude Sulaiman mengatakan, pemerintah masih terus memantau perkembangan situasi global. Namun sejauh ini kondisi pasokan migas Indonesia dinilai tetap stabil. Menanggapi kekhawatiran potensi kenaikan harga BBM akibat konflik Venezuela, Laude menyampaikan hingga saat ini belum terlihat adanya dampak langsung. Pemerintah pun belum melihat indikasi kenaikan signifikan dalam waktu dekat. Laude menambahkan sumber pasokan minyak mentah Indonesia tidak bergantung pada Venezuela. Meski demikian, pemerintah tetap menyiapkan langkah antisipasi sebagai bagian dari manajemen risiko menghadapi ketidakpastian global. Yang jelas kondisi di negara saat ini stabil, jadi tidak ada dampak yang belum. Tapi udah siapin antisipasi nggak sih, Pak? Iya kan. Antisipasi itu selalu ada. Kemungkinan di bulan depan naik dong? Enggak, kan tadi baru diumumkan aman. Ya, tapi kan ini baru tanggal 2 Pak, tanggal 5 Pak, kan biasanya di seminggu terakhir bisa ini. Kita sumber crowd-nya tuh bukan dari sana, jadi dari wilayah lain, jadi masih stabil. Oh, jadi nggak terlalu berdampak Pak? Kita tidak melihat itu pada saat hari ini kita belum melihat. Berarti dipastikan nggak ada kenaikan tidak signifikan ya Pak ya dampaknya berarti. Tapi bakal ada kenaikan sedikit atau gimana gitu Pak kalau dari melihatnya dari analisis? Kita pantau dulu ya. Sebelumnya konflik geopolitik di Venezuela berpotensi mendorong kenaikan biaya logistik dan transportasi seiring dengan naiknya harga minyak dunia dalam jangka pendek. Dampak tersebut dinilai lebih berpotensi terasa pada harga BBM non-subsidi. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menerima aset rampasan negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 6 Januari 2026 di Gedung Kementerian HAM Jakarta. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugianto, menyebut bahwa ini merupakan satu langkah awal yang diberikan kepada Kemenham untuk bisa memaksimalkan komitmen dalam pembangunan zona integritas. Kementerian Hak Asasi Manusia menerima serah terima barang rampasan negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintah yang bersih dan berintegritas. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto menyampaikan bahwa pemanfaatan aset hasil rampasan tindak pidana korupsi merupakan wujud nyata kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Aset berupa tanah dan bangunan di Kabupaten Sumedang yakni 1 bangunan lama, 1 bangunan baru, 1 lahan parkir dan 1 bidang tanah senilai lebih dari 10 miliar rupiah itu direncanakan menjadi sarana pendidikan, pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur, khususnya dalam penguatan pemahaman serta implementasi nilai-nilai hak asasi manusia. Mugianto menegaskan bahwa Kemenhan berperan sebagai institusi yang berintegritas dan berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Barang rampasan berupa tanah dan gedung di Blok Singaparna, Jalan Pangeran Kornel nomor 216, Kelurahan Egrowetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dengan nilai wajar mencapai 10.868.627.000 akan dipergunakan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia, khususnya sebagai tempat untuk pusat pengembangan sumber daya hak asasi manusia (PPSDM HAM)
sebagai tempat diklat, pelatihan, dan kegiatan pengembangan kompetensi aparatur hak asasi manusia. Pengalihan aset hasil tindak pidana korupsi menjadi fasilitas pendidikan dan pelatihan HAM menunjukkan penegakan hukum memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kapasitas SDM dalam pemajuan hak asasi manusia. Kementerian Hak Asasi Manusia akan memastikan pengamanan, pemeliharaan, pencatatan dalam daftar PMN serta pemanfaatan optimal aset ini dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto menegaskan bahwa seluruh proses penyerahan dilakukan secara transparan dengan melibatkan berbagai pihak seperti Kementerian Pan-RB, Ombudsman RI, termasuk KPK dan Kemenham. Ia berharap dalam pemanfaatan aset tersebut nantinya tetap dicantumkan aset hasil rampasan dari perkara korupsi yang ditangani KPK sebagai bentuk edukasi publik dan pengingat bahwa aset tersebut berasal dari upaya penegakan hukum. Ya, jadi sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kedepannya. Cuma saya tuh kritik minum saja. Mohon di situ tetap tulis gitu, bahwa ini merupakan aset yang dari KPK. Supaya masyarakat tahu, kemudian nanti para peserta pendidikan yang hadir di lokasi itu juga melihat gitu. Ya, karena jangan sampai nanti kesannya bahwa oh ini apa gitu. Ini sudah resmi diserah terimakan, diproses, ada pihak Kementerian Keuangan, ada KPK dan semua pihak dalam proses serah terimanya. Ya, sehingga semua sudah clear, tidak ada masalah lagi. Apalagi ada ombudsman kemudian disaksikan dari Kementerian Pan-RB, jadi semua sudah clear. Kolaborasi Kemenham dengan KPK diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi sekaligus mendukung pembangunan nasional yang menjunjung tinggi martabat dan hak-hak dasar setiap warga negara. Dari Jakarta, Fani Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menyambut gembira terkait kelahiran bayi pertama panda di Indonesia. Menhub menyatakan bahwa Presiden Prabowo memberi nama Satrio Wiratama untuk bayi panda jantan ini. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni mengumumkan kelahiran bayi giant panda pertama di Indonesia di Taman Safari Indonesia Bogor pada Selasa 6 Januari 2026. Pengumuman kelahiran ini disampaikan langsung dalam acara public announcement The First Giant Panda Cub Born in Indonesia. Bayi panda jantan ini diberi nama langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu Satrio Wiratama, di mana Satrio artinya kesatria, pemberani, mulia, dan berbudi luhur. Dalam kesempatan itu, Menhub menyampaikan bahwa kehadiran bayi panda ini bukan sekedar kelahiran satwa, melainkan bukti nyata kerjasama diplomasi lingkungan yang telah dibangun secara berkelanjutan antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Usaha untuk mendatangkan panda ini pada masa Pak SBY, namun kemudian diterima pada masa Pak Jokowi, dan kemudian lahir anak pertama masa Pak Prabowo. Jadi 3 presiden kita betul-betul terkait erat dengan panda ini. Dan alhamdulillah Pak Presiden Prabowo Subianto memberikan nama yang sangat baik, diberi nama yaitu Satrio Wiratama. Sementara itu, Duta Besar Tiongkok Wang Lutong mengatakan bahwa kelahiran Rio telah disampaikan kepada Presiden Tiongkok. Ia merasa sangat bangga dengan pencapaian ini. It's our shared commitment that this relationship will continue to flourish to bring more successes to our two peoples and our two nations. And we look forward to working with you, Minister. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi dari Menkes, Budi Gunadi meminta masyarakat untuk tidak khawatir soal superflu, karena superflu tidak berbahaya seperti COVID-19. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan influenza A, H3N2, subclade K, atau superflu merupakan flu biasa. Budi menyebutkan superflu tidak mematikan seperti COVID-19 varian Delta yang bisa mematikan. Sedangkan untuk yang superflu, ya sebenarnya ini flu influenza, bahasa benernya ya, bahasa saintifiknya influenza tipe A, tapi varian A. Jadi kalau kita ingatkan dulu kan, COVID itu kan sebenarnya nama virusnya kan, COVID-19 itu nama
virusnya, tapi variannya ada yang Delta, Omicron, ada yang Beta, Alpha, segala macam. Jadi ini sebenarnya virus H3N2. Nama ininya populernya influenza A. Ini udah lama adanya, udah puluhan tahun kita lihat aja. Nah, kemudian dia keluar varian baru yang namanya varian, mereka istilahnya subclade A. Ya, ini jadi bukan satu virus baru seperti yang COVID. Jadi dia penularannya cepat, tetapi kematiannya sangat rendah. Ya, dan ini selalu terjadi biasanya di musim-musim dingin, di negara-negara maju itu selalu terjadi kenaikan. Di Indonesia sendiri kita juga udah identifikasi ordernya masih, yang saya lihat laporan terakhir masih puluhan, ya, dan nggak parah sih, artinya bisa dengan pengobatan biasa tetap sembuh. Ya. Buat pesan saya ke masyarakat, nomor 1, kita harus hati-hati dan sadar ada ini, tapi nggak usah panik. Karena ini sama seperti flu biasa, bukan seperti COVID yang dulu-dulu yang varian Delta mematikan. Budi kemudian memastikan bahwa super flu bukanlah virus yang membahayakan, bahkan di lokasi pengungsian Sumatera. Ia lebih khawatir masyarakat terkena penyakit menular seperti campak dan TBC. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Ruang Kabinet edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo TV untuk mengupdate informasi terkini dan teraktual lainnya. Saya Luis Ayu, mewakili kerabat kerja bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.